Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part ketiga ini yang akan saya bahas yaitu bagaimana caranya kita membuat register user. Ini lanjutan dari authentication dan authorization di tutorial sebelumnya. Tutorial sebelumnya kita sudah membahas migration dan model. Di tutorial ini yang akan dibahas yaitu bagaimana caranya membuat registration user. Oke, ini masuk ke step kelima. Di step kelima ini ada beberapa agak sedikit lumayan sebetulnya yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita harus membuat dulu controller, request, dan view yang nantinya berfungsi untuk menangani register user ini. Dan yang selanjutnya, setelah kita membuat controller dan request, kita daftarkan dua route. Di mana dua route ini yang pertama fungsinya untuk menampilkan form register, dan yang kedua adalah untuk memproses penyimpanan data dari register tersebut. Nah, di sini saya berikan namanya itu register create dan register sort. Nah, seperti itu. Dimana register create ini menggunakan HTTP method get dan register store ini menggunakan HTTP method post. Nah, ini kurang lebih ringkasan dari codingan yang harus teman-teman lakukan. Di sini ada lumayan banyak. Yang pertama di bagian request store register ini. Yang pertama kita harus ubah terlebih dahulu authorize-nya yang tadinya false jadi true. Terus ini di bagian request store juga ini ada rules ini yang nantinya kita gunakan untuk validasi data. Di sini ada beberapa, dan name-nya kita required. Name ini nanti untuk disimpan ke dalam tabel tabel username. Bukan username, mohon maaf, full name yang ada di tabel user maksud saya. Terus selanjutnya di sini ada email. Nah, email di sini ada beberapa validasi. Yang pertama required, berarti harus diisi, dan yang kedua bentuknya harus email, dan yang ketiga email tersebut harus unik, berarti ketika unik tidak boleh ada email yang sama yang sudah dimasukkan. Terus untuk password pertama required, dan yang ketiga ada confirmed. Confirmed ini maksudnya adalah password confirmation, artinya kan ada dua form inputan, dan dua form inputan tersebut value-nya harus sama. Terus minimalnya 6 karakter untuk password. Terus di sini ada age ini untuk usia, nantinya disimpan di dalam tabel profile. Required udah pasti numeric, dan di sini minimal 5 value-nya 5 maksudnya. Terus ada bio required minimal 20 karakter, dan alamat di sini required juga minimal 30 karakter. Itu untuk request store-nya, atau digunakan untuk validasi data ketika nanti si user tersebut dia register, maksudnya seperti itu. Terus kita lanjut ke dalam controller, maksud saya method create, di mana method create ini di awal kita fungsikan untuk menampilkan form registration atau form register lah, simpelnya seperti itu. Terus selanjutnya kita masuk ke dalam controller method store, di mana method store ini digunakan untuk memproses penyimpanan data. Nah, di sini agak sedikit berbeda. Kenapa? Kita nyimpen datanya sekaligus ke dalam dua tabel.
tabel yang pertama tabel profile dan tabel yang kedua tabel user. Ya, di dalam tabel yang pertama di sini kita masukkan dulu store register request untuk untuk melakukan validasi. Terus di sini ada profile, new profile kita instansiasi. Terus di mapping umur ke request age gitu kan ya, karena nanti di bagian form ini untuk input name atribut name-nya value-nya itu adalah age. Saya buatnya seperti itu. Terus selanjutnya ada bio, request-nya bio, alamat, request alamat. Terus kita lakukan penyimpanan. Kenapa saya menggunakan seperti ini? Karena nantinya kita butuh ID yang telah diinputkan, ID hasil inputan dari profile ini yang nanti akan kita simpan ke dalam tabel user. Nah, selanjutnya di proses penyimpanan tabel user sendiri, ini seperti biasa, ini ada agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena password sendiri itu harus dilakukan enkripsi. Maka kita butuh function hash. Ya, kita butuh kelas hash untuk si passwordnya ini kita lakukan enkripsi. Dan di sini profile ID-nya adalah 1. Terus role ID ini 1, kenapa 1? Nanti kita sesuaikan dengan role ID yang ada di dalam tabel role, karena ketika si user tersebut melakukan register, maka by default dia jadi user biasa, tidak akan jadi admin. Itu mungkin. Terus selanjutnya ada view form registration. Di bagian view form registration ini teman-teman bisa melihat codingannya langsung di sini nih. Nah, ini teman-teman bisa langsung kopas, nggak apa-apa, karena memang agak sedikit lumayan banyak. Kalau mau diketik juga nggak masalah. Yang harus teman-teman perhatikan di sini saya sudah kasih catatan, sesuaikan aset URL dengan project masing-masing. Aset URL itu yang ini. Nah, saya bikin folder di publiknya itu template. Nah, nanti teman-teman tinggal disesuaikan aja ini template, apakah ada dalam folder lagi atau seperti apa, itu tinggal disesuaikan saja. Oke. Nah, mari kita lakukan codingan. Oke, yang pertama tadi kita disuruh untuk membuat controller dan membuat request. Kita coba deh. artisan make controller. Controller itu namanya register controller. Sebut kalian request bisa nggak ya? Nggak bisa. Request itu nggak bisa di situ. Oke lah, sekalian saya buat. Kita cek dulu. app controller, ada register controller. Oh iya, baru register controller. Kita make request. Nama requestnya yaitu store register request. Oke, kita udah buat. Kita sekarang masuk ke dalam register controller terlebih dahulu. Di sini kita buat dulu dua metode, public function create. Ini untuk menampilkan formnya. Terus saya buat juga public function store untuk proses penyimpanan datanya. Oke, kita simpan. Sekarang kita masuk ke dalam route. Kita daftarkan route-nya. Nah, di dalam route ini jangan lupa teman-teman harus mendaftarkan
controllernya. Ketika teman-teman mendaftarkan controller, nanti akan banyak. Nah, di sini saya coba untuk sedikit mensimpelkan, ya, supaya kita nggak usah ketik-ketik lagi ke depannya. Ini harus disimpan di dalam objek. Nah, case controller saya masukkan dulu ke sini. Nah, ini kita bisa hapus, jadi kita cukup buat seperti ini, register controller. Nah, cukup seperti ini, jadi kita tidak perlu mengetik app http controller, kita nggak usah, cukup seperti ini saja kalau misalnya memang controller yang akan kita daftarkannya lumayan banyak. Oke, selanjutnya kita masukkan atau kita daftarkan dua controller tadi. Bukan dua controller, maksudnya dua metode tadi. Jadi kita gunakan route controller. Nama controller yang kita pakainya register controller. Oke, sini saya gunakan route group supaya saya tidak perlu mengetik register controller lagi terus menerus. Jangan lupa di sini adalah callback function. Nah, ini. Oke, si callback function ini akan memanggil, saya bisa copy paste sebetulnya dari sini. Nah, sebagai copy paste sebetulnya tinggal saya ubah di sini. Register. Nah, ini register. Yang satu pakai metode create, yang kedua pakai metode store. Saya kasih lagi. Ya, register create, register store. Kita sudah daftarkan. Oke, ketika kita sudah daftarkan, seharusnya ini sudah berjalan, seharusnya tidak ada masalah. Kita coba cafe artisan serve. Kita coba lihat localhost 8.000. /register. Oke, ini udah berjalan metode get-nya, tinggal nanti kita coba metode post. Oke, maka selanjutnya kita bisa membuat store register terlebih dahulu, atau kita membuat form registration terlebih dahulu. Kita buat aja dulu form registrationnya, biar nanti kita baru masuk ke store requestnya. Oke, sini saya buat terlebih dahulu di resources view. Di sini saya buat folder terlebih dahulu, foldernya out. Nanti di sini ada dua form sebetulnya rencananya, yang pertama register dan yang kedua login. Kita selesaikan dulu register di sini. Oke, register. Nah, kita bisa manfaatkan form register yang di sini sebetulnya. Nah, pertama ini kita bisa salin. Atau sebetulnya kalau teman-teman mau belajar lebih jauh, sebetulnya teman-teman bisa memanfaatkan dari admin LTI. Oke, kita lihat di sini. Di admin LTI ada beberapa form untuk login, mohon maaf, yang bisa dimanfaatkan. Salah di bagian ini, kalau nggak salah di bagian extras ini ada login dan register. Ini bagian registernya. Ada dua contoh form, register V1 dan register V2. Kalau nggak salah register. Nah, ini sebetulnya saya manfaatkan dari sini. Cuman memang sudah saya hapus yang tidak digunakan. Kalau teman-teman mau mengambil dari sini juga nggak apa-apa, teman-teman tinggal masuk ke dalam page example,
sampel di sini ada login register V2. Nah, ini bisa teman-teman copy paste, ke sini semua kan ya, boleh nggak apa-apa, itu tinggal disesuaikan untuk untuk halaman loginnya, form inputnya tinggal disesuaikan. Ini saya sudah saya siapkan supaya tidak terlalu membingungkan teman-teman semuanya. Ya, di sini saya sedikit jelaskan untuk aset. Nah, aset di sini saya menggunakan template karena di bagian public admin LTI. Nah, ini ketika seperti ini maka saya harus sesuaikan. Nggak bisa saya pakai template seperti ini karena di dalam public ini folder saya admin LTI, baru di dalam admin LTI ada folder plugin. Oke, kita coba dulu seperti ini. Kita pengen tahu errornya seperti apa. Oke, di sini return view, nama view-nya tadi out register. Oke. Seharusnya ini sudah muncul formnya, tapi pasti bakal error seperti ini karena CSS-nya dan JS-nya belum terpanggil. Karena tadi foldernya itu di sini bukan template, tapi foldernya admin LT. Kita sesuaikan dulu. Ada berapa? Ini bukan template, tapi admin LT. Simpan. Oh iya, sekaligus seperti tadi itu pakai Ctrl D. Refresh. Nah, bila form registernya seperti ini, maka sudah sesuai. Untuk membuat form registernya sudah oke, maka langkah selanjutnya yaitu kita pastikan validasinya berjalan. Supaya enak melihatnya, kita buat seperti ini. Validasinya sudah saya buat sebetulnya di sini. Error gitu kan ya, name. Terus di sini juga nanti message-nya sudah saya sesuaikan. Terus di sini kalau misalnya error, value-nya tidak akan hilang. Di sini kita memanfaatkan fitur out dari si blend templating-nya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam request, store register request. Oke, di dalam store register request ini yang pertama teman-teman jangan lupa di sini yang ubah yang tadinya false jadi true. Terus sini teman-teman sebetulnya tinggal disesuaikan. Nah, bagian name. Nah, ini atribut name yang di sini name, email gitu kan ya. Teman-teman tinggal sesuaikan saja. Name, enaknya boleh seperti ini. Kita buat kanan kiri seperti ini. Supaya enak. Yang pertama di bagian store di sini. Nah, ini maaf salah. Di sini di bagian return yang pertama ada name kan ya, saya bikin lagi semua. Yang kedua ada email kan ya. Yang ketiga ada password. Yang password confirmation ini kita ini password confirmation ini kita gunakan untuk password confirmation tadi, jadi kita tidak perlu lakukan validasi di sini, tapi nanti kita buat validasi confirmed itulah. Terus selanjutnya ada edge di sini, saya buat dulu. Setelah edge ada bio, setelah bio ada alamat. Kita daftarkan dulu satu-satu biar nanti validasinya terakhir. Oke, kita sudah. Yang pertama name itu wajib diisi, berarti required. Terus yang kedua email.
email required dulu. Oh maaf, ini required dulu. Required. Terus email ini dia unique. Nah, ketika unique, maka tabelnya adalah table user. Terus kolom atau fieldnya field tidak boleh sama. Terus password ini yang pertama required hampir semuanya. Terus yang kedua confirmate. Terus passwordnya minimalnya 6 karakter. Ini komanya kelewat karena array. Terus koma. Terus age di sini juga required, minimalnya usianya 5 tahun. Ceritanya seperti itu. Required, terus kita gunakan minimalnya ini 20 karakter. Ini juga required, minimalnya 30 karakter untuk halaman. Oke. Nah, untuk di bagian validasi ini seharusnya sudah oke. Kalau misalnya dia ada error, harusnya di sini muncul. Kita langsung klik saya refresh dulu, langsung klik register. Nah, kalau seperti ini berarti masih ada yang belum jalan, bukan ya? Kenapa ini belum jalan? Karena di bagian register controller kita belum masukkan di sini store-nya, kan ya, store yang tadi apa namanya, request store. Jadi di sini kita harus daftarkan terlebih dahulu. Tadi store nama banyak bisa lupa. Store register request. Copy deh. Store register request. Kita instansiasi jadi request. Nah, ini karena kita butuh store register request, jangan lupa kita panggil di atasnya use app http request, gitu kan ya, namanya tadi nama kelas ini. Nah, seharusnya kalau seperti ini sekarang sudah berjalan validasinya. Kita coba register. Nah, store register request doesn't exist katanya. Ini ada salah. Kenapa salah? Kita coba lihat. Ini request, oh belakangnya pakai S, ini nggak pakai S. Press lagi. Oke, kalau misalnya merah-merah seperti ini, ketika formnya kosong, berarti validasinya sudah berjalan teman-teman semuanya, tidak ada masalah. Coba saya di sini isi, dan passwordnya ini saya buat beda. Yang pertama 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 9, karena kita untuk uji coba apa namanya, password confirmation-nya berjalan atau tidak. Ini saya isi, klik register. Nah, di sini muncul password field confirmation doesn't match, jadi tidak sama, kan ya. Ini ada yang salah. The age field must be less 5 karakter katanya. Ini ada yang salah di bagian ini, store register, age-nya minimal 5. Udah, kita hapus deh, required aja coba. Coba saya isi lagi di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8, disesuaikan 1 2 3 4 5 6 7 8. Bisa register. Nah, kalau blank seperti ini berarti proses validasi sudah oke, tidak ada masalah di proses validasi data ini.
anggap validasi datanya sudah lolos lah, seperti itu. Kak, sekarang kita bisa lanjut ke codingan selanjutnya, yaitu ke dalam mana sih? Nah, ini. Ke dalam method store. Ke dalam method store. Di sini di method store ini kita buat di sini oke, method store. Nah, di bagian method store ini juga sama, karena kita membutuhkan apa namanya dua model. Yang pertama model profile dan model user. Kita panggil dulu, takut lupa. app model supaya kita nggak usah ngetik model lagi, seperti ini aja, profile. Dan satu lagi tadi user. Pastikan profile sama user ada. Profile dan user ada. Oke. Setelah itu, Kak, kita buat proses penyimpanannya. Yang pertama kita proses penyimpanan profile. Dalam tabel profile kita lakukan instansiasi profile, gitu kan? Profile, terus di sini profile. Di profile itu ada tabel apa aja? Saya lupa. Tabelnya tabel, kita lihat lewat sini. Kita lihat di bagian database, migration, profile. Sepertinya bisa melihat di model juga, bisa kita lihat ini tuh register di model, supaya nanti kalau ada kesalahan di model juga kita bisa eliminasi. Umur ini kita assignment, kita berikan value nya dari request, terus age. Terus yang kedua, nggak usah ketik-ketik lama-lama, kita copy paste aja, copy paste per baris. Umur, setelah umur ada bio alamat. Di sini ada bio, age-nya kita ubah jadi bio. Ini alamat. Oke. Setelah itu profile, simpan datanya. Nah, dari kembalian sini ini bisa kita manfaatkan untuk mengambil profile ID yang telah disimpan sebelumnya. Oke. Terus setelah itu kita lakukan proses selanjutnya, yaitu menyimpan data si user kan, sini yang harus kita simpan. Kita buka dulu si user. Yang harus kita simpan itu ada di variable name, apa nih, name, profile. Kita bisa copy paste dari sini. Oke. Name ini isinya request name. Jadi bisa copy paste lagi dari sini. Copy paste lagi. Request email. Request password.
kita pastikan dulu role ID-nya dulu deh. Dari profile ID yang baru saja diinsertkan, tinggal sekarang role ID kita pastikan dulu di phpMyAdmin ya, dalam tabel yang sudah kita lakukan seeder sebelumnya. Nah, untuk ID 1 itu admin dan ID 2 user, karena kita akan membuat default dari hasil register ini akan digunakan untuk menjadikan si user yang terregister menggunakan form register itu sebagai user biasa, maka di sini gunakan ID-nya 2. Oke, kita coba refresh. Saya buat di sini usernya 78, ID-nya 30 tahun. Ini gimana ceritanya? Isi ya, oke, register. Oke, kalau sudah blank seperti ini, seharusnya sudah oke. Kenapa oke? Karena di sini tidak ada action apapun setelah si user tersebut melakukan register. Oke, kita sekarang masuk ke sini, ke dalam table user. Seharusnya di dalam table user ini ada, oh ini sudah tersimpan. Kalau seperti ini berarti proses register sudah berjalan oke. Ahmad @ajung gitu kan ya, password ini sudah oke. Profile ID-nya juga sudah tersimpan, bio, alamat gitu kan ya, umur, bio, dan alamat. Jadi proses register sudah selesai teman-teman semuanya. Tinggal nanti kita buat halaman login dulu. Nanti rencananya yang akan kita buat ketika si user tersebut sudah selesai register, maka si user tersebut akan diarahkan ke dalam halaman login. Kita buat dulu dari sini. View out. Nah, di sini kita bikin login.play.php. Di sini saya buat dulu login H1, halaman login. Kita coba sekarang register lagi. Seharusnya jika saya selesai register, maka harusnya masuk ke dalam halaman login tadi. Oke, register. Register harusnya ke halaman login. Kok enggak? Ya enggak. Kita belum return redirect di bagian controller. Di register controller di sini saya harus return redirect. Return redirect. Redirect. Return view deh. Return view. Karena kalau saya redirect harus bikin route-nya dulu. Return view out login. Coba sekali lagi. Saya register. Coba register. Oke. Halaman login. Berarti sekarang sudah oke. Sudah sesuai dengan keinginan kita. Setelah si user tersebut register, maka diarahkan ke halaman login. Dan di sini karena saya beberapa kali bikin register, dan tiga kali selesai. Oke, mungkin itu saja teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan di part ketiga ini. Di part selanjutnya, yaitu yang akan saya bahas adalah
bagian menangani halaman login, ya, menangani halaman login. Masih ada kurang lebih 2 part lagi, tinggal terakhir. Di part terakhir itu kita ngebahas tentang authorization, 2 atau 3 part lagi. Terima kasih sebelumnya, semoga teman-teman bisa memahaminya dengan mudah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.